berdagang di Pasar Sore Kampung Ramadan. Menjaga jarak kalau memungkinkan, ya sementara nggak usah gandengan dulu kalau berjalan. Terus kemudian di beberapa titik sudah kita pasang hand sanitizer dan juga wastafel untuk mencuci tangan. Infak pasar sore atau gorengan juga nggak apa-apa. Masjid itu selalu memberi manfaat sebesar-besarnya pada lingkungannya. Jadi masjid ini tidak hanya melayani orang sholat, tetapi juga masjid ini dari awal sudah memikirkan bagaimana warga miskin di sekeliling masjid ini bisa dientaskan. Nah itulah yang kami lakukan dan kami itu juga dari para perintis masjid. Kalau Masjid Jogokarian ini baru diletakkan batu pertamanya pada tanggal 22 September 1966 dan selesai dibangun tanggal 20 Agustus 1967. Jadi persoalan adalah para pengelola masjid itu masih terpaku pada Statblad nomor 26 tahun 1903 tentang erat agama, bahwa masjid hanya boleh digunakan untuk sholat 5 waktu, Jumatan, dan peringatan-peringatan hari besar. Jadi Statblad ini dibuat Belanda menyikapi supaya gagasan-gagasan untuk menentang kekuasaan Belanda itu dapat ditekan. Maka masjid tidak boleh lagi punya aktivitas sosial, aktivitas ekonomi. Masjid hanya melulu aktivitas ibadah saja. Ya, ini problemnya. Jadi memang harus dimerdekakan para pengurus masjid sekarang ini. Misalnya kita kembali kepada semangat melaksanakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana dicerminkan orang berketuhanan itu memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terjadi persatuan Indonesia itu. Waktu masih kecil saya itu kan nggak kayak gini masjidnya, jadi masih banyak orang yang kekurangan. Saya dulu pernah merasakan sendiri, dapat bantuan untuk yang anak tidak mampu itu dapat setiap bulannya. Gitu. Jadi meringankan ini nggak cuman beras dok, jadi termasuk uang juga. Saya malah susah kalau nggak ada Masjid Jogokarian. Wong dulu sebelum Masjid Jogokarian seperti ini aja, dulu kok masa kecil-kecil saya di sini itu banyak pencurian. Tapi kalau sekarang selama ada Masjid Jogokarian itu enggak, orang-orangnya sekarang kan mungkin pada taat ke masjid ya. Nggak kayak dulu lagi. Ya, dulu kan zaman susah ya, nggak kayak sekarang. Nggak ibadah ke masjid itu kayaknya sayang sekali, karena juga kita mendoakan orang-orang yang pada sedekah ke Masjid Jogokarian ya. Semoga juga lancar rezekinya, nanti sedekahnya ke Jogokarian semakin banyak, terus kita yang menerima juga senang. Kayaknya orangnya nggak jualan ya Pak? Oh, 137 sate kiri. Atas nama sate kiri ya Mbak. Sebenarnya ada yang masuk lagi tuh guys. Mana tuh? Oh itu. Nih, Intan. Program-program yang ada itu terfokus untuk kemaslahatan umat. Makanya ketika kita lihat di Jogokarian itu
banyak sekali program yang intinya itu memajukan kesejahteraan dari jamaah masjid. Mulai dari ATM beras, mulai kemudian subsidi beasiswa untuk masyarakat, kemudian jika ada yang kesusahan sampai dibangunkan rumah, itu semuanya tujuannya sebetulnya untuk membangkitkan giroh untuk datang ke masjid, sholat berjamaah. Berasal dari Demak ya, sudah terkenal dengan keberadaan Wali Songo di sana ya. Dalam doa-doa saya itu, saya berdoa supaya ya Allah, semoga saya bisa tinggal di lingkungan pondok. Ternyata pondok yang diberikan oleh Allah itu ya di Jogokarian ini. Bersyukur karena lingkungan yang islami seperti yang saya mau, kemudian orang-orangnya yang familiar, program-program masjid yang bagus. Jadi membantu untuk menguatkan iman. Sampai hari ini kita lestarikan bahwa keberadaan Masjid Jogokarian ini harus memberi manfaat seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat. Ini di masing-masing lapak kita tambah lagi ya. Tambah lagi. Ya kalau gitu nanti kita nggak bisa nerapin prokes. Ketika Jogokarian itu tampil biasa-biasa saja, orang tidak akan mau datang ke Jogokarian. Karena dari segi historis pun tidak ada sejarah yang membuat menarik Jogokarian, apalagi bangunan. Value-nya adalah pembinaan atau manajemen masjid yang bagus. Jadi masjid itu bukan untuk penampung infak, membangun masjid yang megah, akan tapi masjid difungsikan untuk melayani umat. Pedagang itu yang dagang satu, tapi yang nitipkan barang itu banyak. Nah, Saya itu. sarankan untuk menitip barang pada Lapak teman-teman temannya. yang sudah dapat lapak. Masyarakat yang sejahtera karena kebijakan dan program dari masjid, pastilah mereka kemudian akan memberikan kontribusi secara maksimal. Maka masjid akan menjadi makmur. Satu contoh terakhir ini kita membeli mesin Genus ya, di mana belum ada satu masjid pun, bahkan masjid-masjid besar di Indonesia, begitu kita melakukan pelayanan dan dilihat oleh masyarakat betapa memberi manfaat, pada hari yang sama, pagi kita mulai praktek buka Genus, siang itu kita sudah dapat transferan lebih besar dari harga mesin Genus. Ya, jadi artinya masyarakat itu melihat bahwa masjid ini melakukan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada waktu itu tahun 2012 saya membuka usaha Supasup ini, yang waktu itu belum banyak masyarakat yang tahu tentang Supasup, hanya di hotel-hotel aja. Kebetulan waktu itu marak makanan yang jajanan yang tidak sehat, sementara anak-anak saya masih kecil, jadi saya berpikiran bagaimana caranya bikin makanan sehat untuk masyarakat. Muncullah ini Supasup, alhamdulillah animo masyarakat lumayan bagus. Akhirnya saya buka di Jogokarian, terus di alun-alun Kidul gitu. Waktu itu juga pas Ramadan kan. Jadi alhamdulillah ramai banget, saya ya kaget juga. Begitu bikin habis, begitu bikin habis gitu. Jadi roda perekonomian rumah tangga tetap berjalan, alhamdulillah. Suasananya beda banget di tempat-tempat pasar Ramadan yang saya ikuti.
Kalau di Jogokarian itu kemasan untuk pasar Ramadan itu terasa banget. Nuansa Islaminya terasa banget. Jadi tidak sekedar jualan. Program-program banyak sekali yang orang-orang senang untuk datang ke situ selain beli ya. Jadi itu salah satu mungkin daya tarik orang-orang untuk datang ke Jogokarian. Dan makanannya beragam. Harapan masyarakat sudah sangat besar antusias untuk mendapatkan berkah Ramadan ini tidak bisa dibendung. Maka kami bismillah ya mengekspresikan harapan masyarakat itu. Ini memang kita kemas supaya juga menjadi wisata ideologis, wisata inspiratif dan wisata kreatif, dan ternyata banyak yang meniru. Seperti di Sragen ada Masjid Agung Al-Falah, ya. Kemudian di Bantul sini ada Masjid Al-Firdaus, banyak masjid-masjid yang sudah meniru. Jadi kita menggunakan metodenya Ki Hajar Dewantara itu 4N. Nonton, niteni, niroke, nambahi. Ya. Jadi kita ajak orang itu nonton ke sini. Oh begitu toh, kok bisa ya, niteni mereka ya. Mencatat, menandai, kemudian niroke, meniru dulu dari yang bisa dilakukan, kemudian nambahi, membuat inovasi disesuaikan dengan tantangan lingkungan. Didatangkan dari Turki, dari Timur Tengah, sehingga pengusaha padi yang ketakutan tidak bisa ada hari raya, apalagi di Jadi masjid hadir menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmat. Maka dakwah di sini bisa sukses, bisa mendapat dukungan masyarakat karena lebih banyak memberikan aksi nyata bagaimana masjid ini hadir membawa kesejahteraan. Jadi semua warga Jogokarian, muslim non-muslim, akan menikmati bagaimana seseorang itu tunduk patuh kepada Allah dengan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi sesama kehidupan. Nah itulah yang kami aplikasikan. Jadi ini bukan sajadah besar, tetapi ini adalah masjid gitu. Maka masjid itu harus mencerminkan kemurahan Allah di dalam kehidupan. Pedagang di pasar sore Kampung Ramadan menjaga jarak kalau memungkinkan, yang sementara nggak usah gandengan dulu kalau berjalan. Terus kemudian di beberapa titik sudah kita pasang hand sanitizer dan juga wastafel untuk mencuci tangan. Kemudian selalu memakai masker karena sepanjang jalan wilayah pasar sore Kampung Ramadan ini adalah hukumnya wajib memakai masker. Hari Minggu sore berjalan-jalan, ada juragan buku juga, senyum-senyum. Di tahun 2003 itu sudah mulai banyak yang interest dengan pasar sore ya. Itu ketika pertama kali dimunculkan ya pasar sore itu, masyarakat itu enggan untuk berjualan. Itu karena takut nanti nggak ada yang beli, karena puasa kan ini jalan sepi dulu tuh. Dari takmir sendiri mencoba memberikan support kepada jamaah untuk berjualan. Alhamdulillah dalam perkembangannya ini trafiknya itu meningkat, jadi pedagang yang berjualan itu meningkat. Tujuan kita dari awal itu untuk meningkatkan pendapatan dari jamaah ya. Mungkin menjadi perhatian kita ya, ternyata dengan adanya pasar ini banyak masyarakat yang terbantu dari segi ekonominya. Jadi bukan hanya jumlah lapaknya yang segitu, tapi jumlah pedagang yang ikut andil dalam mensukseskan acara KRJ ini itu sangat banyak.
mulai rame itu tahun 2005 ya. Terus dari itu mulai ada pasar sore. Kalau saya perasaannya ya senang ya, tambah banyak rezeki gitu, karena banyak pengunjungnya. Terus kita kan jadi orang kampung-kampung sini kan nggak nganggur juga tuh, banyak yang jualan. Jualan es campur gemes itu kok nganu ya lumayan ya. Padahal cuma 3.000, hasilnya lumayan. Cuma 3.000 loh itu, nggak 5.000 loh. Kalau sebelahnya nggak laku malah kasihan. Misalnya ada orang yang jual 6.000, malah takutnya dia mah nggak suka sama saya karena saya mungkin murah mungkin. Saya rencana juga pengen gratis kalau pas hari Jumat. Kemarin pas lupa hari Jumat itu saya jadi nggak gratis, makanya terus punya rencana harganya harusnya 5.000, tapi 3.000 aja. Jadi yang 2.000 itu untuk sodako. Punya nggak punya tetap saya memang rencana pengen sodako daripada sodako yang besar. Kalau langsung 100 kan kelihatannya kan besar. Bukan sayang, tapi kita kalau kadang nggak punya uang, ya mending 2.000 itu, tapi kan setiap hari kan nggak terasa gitu loh. Infak pasar sore atau gorengan juga nggak apa-apa. Bisa diganti dengan gorengan. Oh bisa. Oh, gorengannya. Wah. Oh, sore kalau putar kalau ide kalau. Oh no makas. Berang. Masih infak pasar sore. Sebagian membagi sebentar lagi. Jogokaryan itu sangat membantu umat menjalankan roda perekonomian. Dari infaknya itu kan untuk kemaslahatan masyarakat di sekitar. Yang tadinya kasih infaknya cuma sedikit ya, tapi begitu kita jualannya banyak, kasih infaknya juga banyak gitu. Jadi seneng gitu. Saya sangat senang dan bangga ketika ada masjid sebagus visi misinya untuk masyarakat di Jogokaryan ini. Ya mudah-mudahan nanti masjid-masjid lain juga bisa seperti Masjid Jogokaryan. Beliau penasaran sekali, ada apa sih di Jogokaryan? Suasana Ramadan yang saya rasakan itu ada gitu dan berasa, karena di sini juga kan ada bukber bersama. Aku anak rantau yang Kapasitas suasana beda gitu, nggak kayak di kosan aja untuk berbuka puasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.